Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Warohma, NPM 1419010046. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 kelainan pada penyakit sistem reproduksi wanita. Yang pertama, vaginitis. Vaginitis adalah penyakit pada sistem reproduksi wanita dengan kondisi vagina yang mengalami infeksi. Penyakit pada sistem reproduksi ini bisa menyerang vagina langsung atau melalui perineum. Penyebab dari penyakit vaginitis ini disebabkan oleh beberapa mikroorganisme, yaitu seperti bakteri, jamur, dan parasit. Selain itu, penyakit vaginitis bisa disebabkan oleh jamur Candida albicans, bakteri Gardnerella, parasit Trichomonas vaginalis, dan virus. Selanjutnya, pencegahan dari penyakit vaginitis ini selain obat-obatan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meringankan gejala, sekaligus mempercepat penyembuhan. Langkah-langkah itu meliputi yang pertama, menjaga area intim dan sekitarnya tetap bersih dan kering, pastikan penggunaan sabun tanpa bahan pewangi, dan menyikanya hingga benar-benar kering menggunakan tisu bersih. Yang kedua, jangan membasuh bagian dalam vagina, menggunakan kompres air dingin untuk mengurangi ketidaknyamanan pada vagina, kenakan pakaian dalam yang tidak ketat dan berbahan katun. Yang terakhir, hindari penggunaan benda yang bisa menyebabkan iritasi atau alergi pada vagina seperti pembalut yang mengandung pewangi atau sabun pembersih vagina. Selanjutnya, pengobatan vaginitis yaitu pemberian obat antibiotik, pemberian obat anti jamur, dan terapi pengganti hormon. Yang kedua yaitu penyakit kondiloma acuminata. Kondiloma acuminata atau biasa yang disebut dengan kutil kelamin adalah salah satu infeksi menular seksual yang berupa munculnya benjolan kecil di area kelamin ataupun anus. Penyakit kutil kelamin bisa tumbuh satuan ataupun kelompok. Penyebab dari penyakit ini yaitu kondiloma rentan untuk dialami oleh orang-orang yang terinfeksi penyakit menular seksual yang melakukan hubungan seksual dengan orang yang tidak diketahui latar belakangnya dan yang melakukan hubungan seksual dengan orang banyak. Selain itu, sistem imun yang rendah melakukan kontak kulit dengan kutil penderita kondiloma dan memiliki luka pada kutil dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami kondiloma. Pencegahan kondiloma acuminata yaitu dengan cara mencegah perkembangannya kutil kelamin dengan tidak melakukan hubungan intim dengan pengidap, melakukan vaksin HPV. Vaksin ini dianjurkan untuk dilakukan pada setiap orang melalui usia 9-45 tahun. Lakukan tes kesehatan, pastikan kamu maupun pasangan telah melakukan uji kesehatan terlebih dahulu yang berkaitan dengan masalah kesehatan ini. Pengobatan dari penyakit kondiloma acuminata yaitu tidak dapat diobati sendiri, melainkan harus diobati dengan dokter, ahli kulit dan kelamin. Ada beberapa terapi yang dapat digunakan untuk mengobati kutil kelamin, di antaranya adalah krioterapi, yaitu teknik pembekuan kulit kelamin menggunakan nitrogen cair. Ini adalah teknik pengobatan yang paling dipilih karena paling aman. Yang kedua, laser, terutama digunakan untuk kutil kelamin yang berulang. Yang ketiga, elektrodesikasi, yaitu pengobatan menggunakan kejut listrik untuk menghancurkan kutil kelamin. Penyakit yang ketiga yaitu kanker ovarium. Kanker ovarium juga termasuk dalam penyakit pada sistem reproduksi wanita. Penyakit ini berawal dari kista ovarium yang merupakan tumor jinak dan kecil di dalam rahim. Penyebab dari kanker ovarium ini disebabkan oleh gaya hidup yang keliru, asupan kurang, olahraga, dan lainnya. Pencegahan dari kanker ovarium ini yaitu dengan mengkonsumsi pil KB kombinasi, tidak menggunakan terapi pengganti hormon, tidak merokok, menerapkan pola hidup sehat, menjaga berat badan ideal. Pengobatan dari kanker ovarium ini dapat diatasi jika terdeteksi lebih awal, sehingga tidak ada salahnya mengetahui terlebih dahulu gejala maupun pencegahan penyakit kanker ovarium agar tidak menimbulkan komplikasi pada kesehatan lainnya.
Pengobatan untuk mengatasi kanker ovarium juga akan disesuaikan dengan kondisi penyakit. Pengobatan bisa dilakukan untuk mengatasi kondisi kanker ovarium dengan melakukan operasi. Dilakukan untuk pengangkatan bagian organ tubuh yang sudah terserang sel kanker. Selanjutnya, kemoterapi dilakukan untuk mematikan sel kanker yang ada dalam tubuh setelah pasien melakukan tindakan operasi. Yang ketiga yaitu radiasi. Setelah operasi dan kemoterapi dilakukan, radiasi dilakukan ketika sel kanker masih tersisa dalam tubuh. Radiasi ini tidak menimbulkan rasa sakit namun memiliki efek samping seperti iritasi pada kulit hingga mual. Terapi target dilakukan dengan menggunakan obat-obatan ketika sel kanker menyerang sel kanker yang sehat. Obat yang digunakan mampu menghentikan pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Uji klinis dilakukan untuk memastikan bahwa pengobatan yang telah dilakukan telah berhasil. Penyakit yang keempat yaitu kanker serviks. Kanker serviks adalah penyakit pada sistem reproduksi wanita yang juga umumnya terjadi. Penyakit ini disebabkan karena adanya sel-sel abnormal yang tumbuh pada lapisan epitel serviks. Sel abnormal tersebut akan tumbuh dengan ganas. Hal tersebut membuat jaringan yang ada di sekitar leher rahim jadi kurang berfungsi. Pengobatan kanker serviks umumnya dilakukan dengan mengangkat rahim, oviduk, ovarium, sepertiga dari vagina atau bagian atas. Penyebab dari kanker serviks ini yaitu pertama, aktivitas seks kurang sehat, merokok, daya tahan tubuh lemah, infeksi chlamydia adalah bakteri yang relatif umum yang dapat menginfeksi sistem reproduksi. Selanjutnya, penyebab dari kanker serviks. Yang pertama, aktivitas seks yang kurang sehat. Yang kedua, merokok. Yang ketiga, daya tahan tubuh lemah. Yang keempat, infeksi chlamydia. Infeksi ini adalah bakteri yang relatif umum yang dapat menginfeksi sistem reproduksi. Bakteri ini disebabkan melalui kontak seksual. Yang kelima, penggunaan kontrasepsi oral jangka panjang atau pil KB. Yang keenam, kehamilan pada usia muda. Yang ketujuh, status ekonomi. Banyak wanita berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses mudah ke layanan perawatan kesehatan yang memadai termasuk screening kanker serviks. Dengan tes PAP atau tes HPV, ini berarti mereka mungkin tidak di-screening atau dirawat karena pras kanker serviks. Yang kedelapan, diet rendah buah dan sayur. Dan yang terakhir, memiliki riwayat keluarga kanker serviks. Selanjutnya, pencegahan kanker serviks, yaitu pertama, rutin menjalani pemeriksaan pap smear. Metode ini berfungsi untuk mendeteksi sel-sel dalam leher rahim yang berpotensi menjadi kanker nantinya. Yang kedua, melakukan tes DNA HPV. Tes ini dilakukan untuk mencari tahu keberadaan virus HPV di dalam DNA leher rahim Anda. Melakukan vaksinisasi HPV, baik wanita maupun laki-laki yang berusia 9-26 tahun. Dianjurkan untuk mendapatkan vaksin HPV, artinya pencegah kanker serviks sudah bisa dilakukan sejak dini. Yang keempat, hindari merokok. Racun bersifat okosidatif sehingga bisa menurunkan sistem imun saat melawan infeksi virus HPV. Yang kelima, selalu melakukan seks yang aman. Dan yang keenam, jaga kebersihan vagina. Selanjutnya, pengobatan kanker serviks. Pengobatan terhadap kanker serviks meliputi bedah, kemoterapi, radioterapi, atau kombinasi kegiatannya. Yang terakhir yaitu nomor 5, penyakit radang panggul. Penyakit radang panggul adalah infeksi yang terjadi ketika bakteri yang disalurkan secara seksual, penyebaran dari vagina ke rahim, saluran tuba, atau ovarium. Radang panggul umumnya dialami oleh wanita usia 15-25 tahun yang aktif berhubungan seksual. Radang panggul bisa ditandai dengan nyeri di panggul atau perut bagian bawah. Selanjutnya, penyebab terjadinya radang panggul. Radang panggul paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyebar dari vagina atau serviks leher rahim ke organ reproduksi yang lebih dalam, seperti rahim, tuba falopi atau saluran indung telur, dan ovarium atau indung telur. Jenis bakteri yang sering menyebabkan radang panggul adalah penyebab bakteri infeksi menular seksual seperti chlamydia, trachomatis, dan Neisseria gonorrhoeae.
Pencegahan radang panggul yaitu jangan melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, gunakan kondom saat berhubungan seksual, dan konsultasi pilihan dan rencana penggunaan alat kontrasepsi dengan dokter. Langkah pengobatan dari kondisi radang panggul adalah mengobati sumber penyebab infeksinya dengan antibiotik. Kemudian pada proses pengobatan dilarang untuk melakukan hubungan intim jika pengidap radang panggul memiliki pasangan. Maka pasangannya juga perlu diperiksa dan diobati jika memiliki kondisi yang sama agar infeksi benar-benar hilang. Pengidap radang panggul akan diberi antibiotik di rumah sakit. Pengobatan pun harus dilakukan sampai selesai. Sekian penjelasan 5 penyakit dari sistem produksi wanita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.